Fancy Old Man. Karya Lena Linol. Daber Marina Mona Lisa. Chapter 20, I'm Still Virgin. Raya menggeliat dalam tidurnya dan perlahan menerjapkan kedua matanya. Pertama yang dilihat adalah dada bidang seseorang yang diyakini adalah milik seorang pria. Hembusan nafas Devan menerpa kening Raya, membuat gadis itu mendongak. Matanya membulat sempurna. Om Devan? Raya begitu terkejut saat dirinya berada satu ranjang dengan Devan. Dan apa ini yang terasa berat di perutnya? Perlahan Raya menyibakkan selimutnya, mulutnya bergetar saat mengetahui dirinya dan Devan tak mengenakan apapun. Apalagi Devan memeluknya dari samping dan tangan itu berada di atas intinya yang tidak tertutupi apapun. Astaga, apa yang terjadi? Air matanya lolos begitu saja. Lalu menyingkirkan tangan Devan perlahan mencoba untuk bangun dari tidurnya. Tapi kepalanya masih terasa sangat berat, jadi ia mengurungkannya. Kau sudah bangun. Suara serak Devan mengejutkan Raya. Devan terusik dalam tidurnya saat merasakan pergerakan di sampingnya. Sudah tidak panas. Syukurlah, kau sudah baik. Ucap Devan sambil menyentuh kening Raya. Raya menatap Devan dengan nanar. Kenapa pria di sampingnya ini bertindak seolah tidak terjadi apa-apa? Dan itu membuat hati Raya sakit. Hei, kenapa menatapku seperti itu? Sepertinya Devan melupakan kejadian beberapa saat yang lalu. Apa yang terjadi? Tanya Raya yang sudah mengeluarkan air matanya. Hah? Apa yang terjadi antara kita? Kenapa aku bisa di sini dan kita... Raya tak mampu melanjutkan kata-katanya. Astaga, Devan baru mengingatnya. Hah, sial. Umpat Devan dalam hati. Jangan menangis. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya membantumu saja. Jelas Devan lalu memeluk Raya dan menjelaskan semua yang terjadi. Dan akhirnya Raya pun mengerti. Ia sempat berpikir yang tidak-tidak. I'm still virgin? Tanya Raya dengan bodohnya. Iya, tentu saja. Jawab Devan tegas. Ya, tentu saja. Karena bagian intiku tidak merasakan sakit. Ucap Raya membuat Devan melotot. Jelas, karena aku tidak mungkin menyentuhmu. Karena aku tidak bernafsu dengan tubuhmu itu. Bohong Devan. Hah? Benarkah? Jadi kau gay? Raya sangat terkejut. Kau? Astaga om, kalau tidak gay apa coba? Devan benar-benar dibuat pusing karena Raya menganggapnya pria tidak normal. Aku tidak gay. Aku tidak bernafsu, bukan karena aku. Devan kesal dan bercampur malu, tapi ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi ia melanjutkan dengan tindakan. Devan mencium Raya dengan penuh gairah. Sedangkan Raya sangat terkejut hingga lupa bernafas di sela pagutan yang Devan berikan. Ciuman pertama aku? Pekik Raya dalam hati. Bernafaslah, ucap Devan saat sudah melepaskan pagutannya. Raya mengerutkan kelopak matanya berulang kali. Dan itu sangat terlihat lucu di depan Devan. Ciuman pertamaku. Lirih Raya dengan wajah yang masih terkejut. Berarti aku adalah pria yang beruntung. Jadi kau tahu bukan, jika diriku adalah pria sejati. Bisik Devan. Membuat Raya tersadat, lalu mengeratkan selimut tebal yang membungkus tubuhnya. Kini dirinya dilanda ketakutan. Apalagi mata Devan menatapnya seolah ingin menerkamnya. Kau takut? Raya mengangguk lalu menjauhkan dirinya dari dekapan Devan. Kau mengerikan. Jika kau normal, maka kau harus bertanggung jawab. Ucap Raya. Entah kenapa,
kalimat itu terlontar begitu saja dari mulutnya. Bertanggung jawab? Memang apa yang kulakukan? Tanya Devan. Karena kau sudah mencuri ciuman pertamaku. Dan kau juga sudah melihat tubuhku yang indah ini. Kesal Raya, bahkan matanya sudah berkaca-kaca. Bukankah kita impas? Kau juga sudah melihat tubuhku yang berotot ini. Dan harusnya kau juga berterima kasih karena aku sudah menolongmu. Devan tak mau kalah. Dasar pria menyebalkan. Pekik Raya kesal lalu beranjak dari tempat tidurnya dan menarik selimutnya untuk menutupi tubuhnya. Hei, kau! Devan terpekik saat selimut yang dikenakannya ditarik Raya, lalu segera mengambil bantal untuk menutup aset pribadinya yang sudah berdiri tegak. Bodoh, kenapa aku melepaskan boxerku? Umpat Devan dalam hati. Kebiasaan buruk Devan adalah ketika tidur tidak mengenakan apapun karena menurutnya tidur memakai baju tidaklah nyaman. Dasar pria mesum! Umpat Raya saat tanpa sengaja melihat sesuatu di balik bantal itu. Aku melihatnya. Ternyata besar dan panjang. Batin Raya, mukanya kini bersemu merah. Dengan cepat Raya mengobrak-abrik lemari Devan untuk mencari baju yang pas untuk dikenakannya. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Devan saat melihat lemarinya sudah seperti kapal pecah. Devan menghampiri Raya dengan menutup bagian bawah dengan bantal depan belakang. Setelah menemukan kemeja yang pas untuknya, Raya segera memakainya di depan Devan tanpa malu. Hei, kau gila! Seru Devan. Nafasnya memburu dan jagonya naik turun saat melihat Raya memakai baju di depannya dengan keadaan polos. Ditambah lagi, penampilan Raya begitu seksi. Dengan memakai kemeja kebesaran berwarna biru dan memperlihatkan pahanya yang putih mulus itu. Kenapa? Bukankah aku tidak bernafsu melihat tubuhku? Dengari Om Devan, aku akan tetap minta pertanggungjawabanmu. Ingat itu. Ucap Raya, seperti ancaman dan gadis itu segera berlalu. Tak lupa, ia menyambar kunci mobil dan juga dompet Devan. Setelah itu, ia baru keluar dari apartemen Devan. Dirinya tidak memperdulikan penampilannya, bahkan ia juga tidak memakai alas kaki. Yang ada di pikirannya adalah ia ingin segera sampai di rumah. Bisa digantung di pohon cabe dia jika ketahuan dedinya. Beruntung, situasi di apartemen Devan sepi karena memang sudah jam 2 pagi. Jadi, para penghuni apartemen lainnya sudah terlelap dalam tidur. Akhirnya, aku sampai rumah. Raya bernafas lega setelah menempuh perjalanan selama 20 menit dan berhasil mengelabui penjaga. Raya berjalan berjinjit agar tidak menimbulkan suara menuju kamarnya. Tapi saat akan menaiki tangga, dirinya dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya. Raya, panggil Jeje. Iya. Raya sangat gugup, tapi dengan cepat ia menyembunyikan rasa gugupnya itu. Lo dari mana? Jeje menatapnya penuh menyelidik. Gue habis ke rumah. Hihi. Malam-malam begini? Tanya Jeje tidak percaya. Iya, nyari angin. Habisnya gue gak bisa tidur. Ucap Raya. Oh, begitu ya? Sama, gue juga. Tapi karena gue lapar. Nih, aku bikin mie. Lo mau? Tawar Jeje sambil menyodorkan semangkuk mie instan dan dengan cepat. Raya menggelengkan kepalanya. Gue duluan ya, udah ngantuk. Pamit Raya mulai menaiki anak tangga. Tunggu deh Ray. Apalagi sih? Kesal Raya dalam hati. Itu baju siapa yang lo pakai? Tanya Jeje penasaran karena Raya adalah tipe cewek yang feminim. Ini baju baru gue. Ucap Raya asal. Oh,
Begitu ya? Cece menganggukkan kepalanya. Ya udah, gue tidur dulu. Dan jangan suka makan jam segini. Entar baju pengantin lo gak muat lagi. Ledek Raya. Is, apaan sih? Kesal Cece membuat Raya tertawa terbahak sambil menaiki adang. Hampir aja ketahuan. Bisa-bisa gue digantung di pohon toge sama Dedi. Raya bernapas lega saat sudah memasuki kamarnya. Karya Lena Lino, Delber Marina Mona Lisa. Chapter 21, Ke Makam. Devan, sebenarnya apa yang terjadi? Kau membuat semua orang cemas. Tanya Oma Airin yang duduk di ruang keluarga bersama yang lainnya. Bagaimana tidak cemas pagi hari ada pemberitaan di TV jika Devan kecelakaan karena mobil Lamborghini-nya tercebur ke danau saat dievakuasi oleh polisi dan dibantu warga sekitar. Mobil itu kosong, yang ada hanya dompet milik Devan di dalam mobil itu. Warga sekitar mengira jika pemilik mobil tersebut tenggelam di dasar danau dan lebih parahnya lagi, ada yang mengira jika pemilik mobil itu sudah tewas karena dimakan buaya. Aku pikir kau sudah bosan hidup, Dev, ucap Sander terkekeh. Dad, tegur Cece membuat Sander langsung diam. Entahlah, aku tidak tahu kenapa mobil itu bisa sampai sana, ucap Devan geram sambil melirik Raya yang tengah asik memainkan ponselnya. Devan kini harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaiki mobil kesayangannya. Aku yakin sekali jika gadis ini yang melakukannya, batin Devan geram. Emang enak gue kerjain, batin Raya tertawa. Awas saja, aku akan membalas perbuatanmu gadis kecil, batin Devan melirik tajam Raya. Aku tidak takut, silakan saja kalau berani, batin Raya membalas lirikan Devan tak kalah tajam. Kedua orang tersebut saling menatap tajam dan juga perang batin. Jika hanya ada mereka berdua, sudah dipastikan mereka akan bertengkar, layaknya tikus dan kucing. Karena semua sudah aman terkendali, lebih baik kau urus perusahaan untuk 1 bulan ke depan, Dev, ucap Sander membuat Devan dan Raya menoleh. Apa kau ambil cuti, Bos? Tanya Devan sedikit terkejut. Iya, karena sebentar lagi aku akan menikah, ucap Sander lalu menggenggam tangan Cece. Aku percayakan perusahaan kepadamu, Dev, lanjut Sander dan diangguki Devan dengan mantap. Wah, selamat kalau begitu, tapi kenapa mendadak? Tanya Devan menatap kedua orang itu. Hei, jangan menatap kami seperti itu. Kami menikah karena saling mencintai, protes JJ karena Devan menatapnya penuh menyelidik. Iya kan sayang? Ucap JJ dan Sander pun mengangguk. Dasar pasangan bucin, batin Devan. Devan tidak menyangka jika bosnya yang selalu dingin dan arogan itu bisa tunduk kepada gadis belia seperti JJ. Iya, cinta tuh dapat merubah segalanya, batin Devan menatap JJ dengan tersenyum tipis. Turunkan pandanganmu, Dev, tegur Sander. Ia tidak suka jika ada pria lain yang menatap calon istrinya. Oke, posesif, ledek Devan. Syukurlah jika bos sudah menemukan kebahagiaannya, batin Devan turut bahagia. Aku senang karena calon mamiku ini sudah baikan sama Dedi. Apa yang Dedi perbuat hingga membuat wanita keras kepala ini dengan cepat luluh sama Dedi? Tanya Raya sekaligus menyindir calon maminya. Apa Dedi melakukan cara yang Raya sarankan? Dedi tidak melakukan apa-apa. Mungkin karena mamimu ini terlalu bucin sama Dedi, ucap Sander terdengar narsis lalu mendapat cubitan dari Cece. Dad, Cece melotot tajam. Matamu indah jika saya melotot seperti itu, rayu Sander lalu mengelus Cece dengan lembut. His,
Kalian membuat para jomblo iri. Raya menyipitkan matanya sambil mencubitkan bibirnya saat melihat kemesraan pasangan itu. Makanya cari pacar, Ray, ucap Oma Airin. Raya nggak mau pacaran, tapi maunya langsung nikah, ucap Raya. Siapa yang mau nikah sama cewek manja dan barbar kayak kamu? Sindir Jeje. Tentu saja ada. Dia adalah pria yang telah mengambil ciuman pertamaku, ucap Raya keceplosan. Raya, pekik ketiga orang itu dan memberikan tatapan tajam. Sedangkan Devan tersedak ludahnya sendiri. Apa? Kenapa? Tanya Raya. Siapa yang berani menciummu? Tanya Sander marah. Mencium? Oh, itu tidak. Kalian ini salah dengar. Hihi. Celah Raya. Baru menyadari jika dirinya keceplosan. Aku tadi bilang, aku akan menikah dan akan beri ciuman pertama aku untuk suamiku nanti, ucap Raya berusaha meyakinkan. Awas saja, kalau ada yang berani menyentuhmu, bilang sama Dedi, ucap Sander tegas. Iya, Dad. Raya tersenyum kaku, sedangkan Jeje sudah tahu jika teman sekaligus anak tirinya itu sedang berbohong. Emang Dedi mau apakan jika ada pria yang berani menyentuh Raya? Tanya Jeje memancing. Ia ingin tahu reaksi Raya dan Devan. Aku akan patahkan lehernya, jawab Sander. Sedangkan Devan menelan ludahnya kasar. Mati aku. Batin Devan menjadi salah tingkah. Jangan sampai Dedi tahu jika Om Devan Le mengambil ciuman pertamaku, bahkan melakukan hal lebih. Batin Raya takut. Sudah kuduga, pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Batin Jeje saat melihat Devan salah tingkah. Dan itu membuat kecurigaan Jeje semakin besar. Tapi sayangnya, hanya dirinya yang bisa membaca gelagat aneh Devan, sedangkan Oma dan Sander tidak peka sama sekali. Setelah masalah Devan selesai, pria bule itu kembali ke kantor untuk menggantikan Sander yang mulai hari itu juga sudah cuti. Begitu juga Raya, sudah berangkat ke kampus. Sedangkan Sander dan Jeje akan mengunjungi makam kedua orang tuanya yang terletak di pinggiran kota. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka sampai di pemakaman umum itu. Tak lupa, Jeje membawa sekeranjang bunga tabur di tangan kanannya. Ini pertama kalinya Sander mengunjungi makam kedua orang Jeje, berbeda dengan Jeje yang selalu datang seminggu sekali. Jeje menatap sedih pada dua batu nisan yang ada di hadapannya. Kemudian ia berjongkok sambil mencabuti rumput yang mulai tumbuh. Sayang, panggil Sander lalu ikut berjongkok dan memeluk Jeje dari samping untuk memberi kekuatan. Jeje dan Sander menaburkan bunga di atas kedua gundukan tanah itu. Sander tahu apa yang dirasakan Jeje saat ini karena ia pun sudah kehilangan sosok ayah sejak dirinya masih kecil. Ayah, Ibu, hari ini aku datang lagi. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Aku datang bersama calon suamiku. Ayah, Ibu, aku minta restu kepada kalian, karena lusa kami akan menikah, ucap Jeje, matanya mulai mengembun. Tuan, Nyonya, maksudku, Ayah, Ibu, perkenalkan, nama aku Sander, calon suami Jenita. Aku minta restu kepada kalian untuk menikahi Jeje, dan aku berjanji akan menjaga dan selalu membahagiakan Jeje. Kalian tidak usah khawatir karena Jeje sudah tidak sendirian lagi, ucap Sander lalu semakin mengeratkan pelukannya kepada Jeje karena gadis itu sudah tidak bisa membendung kesedihannya. Sander dan Jeje merapalkan doa-doa untuk kedua orang tuanya. Setelah selesai, mereka kembali menuju rumah besar keluarga Clark. Di perjalanan baik Jeje maupun Sander tidak ada yang bersuara. Sander pun mengerti jika suasana hati Jeje sedang bersedih.
Lalu Sander mengelus kepala JJ dengan lembut menggunakan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya memegang kemudi. Jangan bosan pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Lino, Deber Marina Monalisa. Chapter 22, Berpisah Sementara. Adik, jangan bersedih lagi. Ingat janjimu bahwa kau tidak akan mengeluarkan air mata lagi. Sander mengusap kedua pipi JJ yang basah, lalu memendamkan kepala JJ ke dadanya. Maaf, Dad, aku terlalu sedih karena mereka pergi saat aku belum bisa membagikan mereka. Udah JJ. Tersenyumlah, dengan kau tersenyum, mereka juga akan terhibur ikut bahagia. Sander mengelus kepala JJ dengan lembut. Ayo, kita keluar dari mobil dan tersenyumlah. Jika nanti mobil melihatmu menangis, dia juga akan ikut sedih. Ejek Sander lalu keluar dari mobil lebih dulu barulah ia membukakan pintu untuk JJ. Terima kasih, ucap JJ saat Sander membukakan pintu dan mengulurkan tangannya. Dengan senang hati, JJ menyambut uluran tangan itu. Sama-sama, Hadi. Sander menautkan jarinya di sela jari JJ dan memasuki rumah besarnya. Kalian sudah kembali, sambut Oma Airin. Iya, Oma, jawab JJ tersenyum hangat. Sayang, kenapa wajahmu sendu dan matamu merah? Apa kau habis menangis? Atau Sander melukaimu? Cecar Oma Airin karena melihat wajah JJ yang terlihat sembab. Mah, JJ nya bersedih, jawab Sander. Oh sayang, sini peluk Oma. Sekarang kau tidak sendiri lagi dan kami adalah keluargamu. Jadi tidak boleh bersedih lagi. Oma Airin memeluk JJ dan mengelus punggung JJ dengan lembut. Terima kasih Oma, terima kasih. JJ memeluk Oma dengan erat. Ia merasakan kehangatan seorang ibu saat dekapan Oma Airin. Jangan menangis lagi. Lalu Oma Airin melerai pelukannya saat dirasa JJ jauh lebih tenang. Oh ya, ini kiriman baju pengantin kalian dari Emma. Oma Airin mengalihkan pembicaraan sambil mengambil kotak berukuran besar di atas sofa. Emma benjong itu? Tanya Sander. Dad, tidak boleh seperti itu. JJ memperingati. Oh, baiklah. Maaf. Oma Airin tersenyum, senang karena putranya memiliki gadis yang tepat. Sekarang, kalian istirahatlah, karena lusa kalian pasti akan kelelahan. Ucap Oma Airin dan disambut semangat 45 oleh Sander. Hei, apa maksud dari senyumanmu tengilmu itu? Ketus Oma Airin saat melihat Sander tersenyum nakal. Apa? Tidak, memangnya salah jika kau tersenyum, ucap Sander. Salah, karena di balik senyumanmu itu ada niat yang terselubung. Cih, Bomi so tahu. Oh ya, ayo Je, ikut Oma. Mulai hari ini sampai lusa, kau harus tidur di hotel di mana pernikahan kalian akan digelar. Ucap Oma Airin tersenyum jahat. Bob, apa-apaan ini? Mami mau memisahkan aku dan Jenny? Tanya Sander tidak percaya dengan rencana ibunya. Iya, kalian tidak boleh bertemu sampai hari pernikahan kalian tiba. Bob, please. Kau ingin membunuh putra yang tamparmu ini perlahan-lahan. Ucap Sander mukanya dibuat sesedih mungkin. Cih, jangan lebay. 2 hari lagi kalian akan bertemu. Jadi, jika kau mati dengan senang hati, Mami akan menjadikan laki muda dan tampan untuk penggantimu. Ucap Oma Airin. Mom, kau jahat sekali. Sander menyugar rambutnya ke belakang dengan kasar. Ya,
Itulah aku, jawab Oma Airin. Hadi, please, jangan ikut Oma, ucap Sander dengan tatapan memohon, berharap calon istrinya tidak menuruti permintaan konyol sang ibu. Maaf, Dad, tapi yang dikatakan Oma benar adanya, ucap JJ dan memperlihatkan senyuman manisnya. Sander langsung lemas saat mendengar ucapan JJ. Mau tidak mau, dirinya harus rela berjauhan selama 2 hari. Bagus, ayo J, ikut Oma. Tidak perlu membawa apapun karena semua sudah Oma siapkan semuanya, ucap Oma Airin menggandeng tangan JJ. Tunggu. Sander menahan kedua orang itu untuk pergi. Apalagi, kesal Oma Airin. Hadi, peluk sebentar sini. Lalu menarik JJ dalam pelukannya dan mencium kedai berulang kali. Dasar bucin. Sejak kapan aku jadi lebih begini? Cibir Oma Airin. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Ingat, jangan nakal bla bla bla. Daddy, kita cuma berpisah 2 hari. Kayak mau pisah 1 tahun saja sih. Kesal JJ saat mendengar ocehan Sander tiada henti. Ayo J, kita tinggalkan duda tua itu, ajak Oma Airin. Hei, sebentar lagi, aku bukan duda, tapi mantan duda, seru Sander kesal karena mendengar ucapan ibunya. Terserah, teriak Oma Airin yang sudah masuki mobil bersama JJ. Daddy, seru JJ sambil melambaikan tangannya. Bobby benar-benar keterlaluan, kesal Sander saat mobil yang ditumpangi ibunya dan JJ sudah tak terlihat. Aku harus memikirkan cara agar bisa ketemu JJ, gumam Sander. Ponsel Sander yang ada di kantong celananya berdering menandakan jika ada panggilan masuk. Mommy, nama yang tertera di layar ponsel Sander. Dengan kipas Sander menerima telepon tersebut. Halo, jawab Sander. Jangan menemui JJ. Jika berani, Mommy akan membatalkan pernikahan kalian, ancam Oma Airin. Oma Airin langsung memutuskan sambungan teleponnya. Sedangkan Sander sudah menggeram kesal karena ibunya sudah mengetahui akal bulusnya. Oma jahat sekali. Pasti Daddy sekarang sedang mengamuk, ucap JJ tertawa terbahak. Sesekali harus kita kerjain, J. Oma Airin puas rasanya sudah mengerjai Sander. Rasakan, makanya jangan ngatain Mommy kuntilanak. Batin Oma Airin tersenyum puas. Tapi kalau Daddy nekat gimana, Oma? Dia tidak akan berani karena dia takut dengan ancaman Oma. Oma Airin melanjutkan tawanya. Mommy benar-benar ingin menyiksa aku. Baru tinggal sebentar sudah rindu ke ujung rambut, gerutu Sander sambil memijit kepalanya dan menyandarkan punggungnya di sofa ruang tengah. Walaupun begitu, Sander tetap mematuhi aturan yang sudah dibuat ibunya. 2 hari rasanya seperti 2 tahun. JJ, aku sangat merindukanmu, ucap Sander sambil memandangi foto JJ yang dijadikan wallpaper ponselnya. Dari kejauhan, ada 2 orang pelayan yang sedang bersih-bersih sambil melihat tuan besarnya yang sedang frustasi karena ditinggalkan nyonya muda. JJ pakai ilmu apa sih? Tuan Sander sampai bucin begitu? Bisik salah satu pelayan. Yang jelas gak pakai ilmu apa-apa karena JJ cantiknya gak ketulungan. Pantas jika Tuan Sander tergila-gila, sahut pelayan lainnya. Halah, kalau masalah cantik, aku juga gak kalah cantik. Dan lihat nih, bodiku bahaya kayak Seroni, ucapnya membanggakan diri sambil berlenggak-lenggok seperti supermodel papan penggilasan. Bahaya dari mana? Bodi kayak lontong diikat pakaikan aja bangga. Apalagi tuh muka, kamu kayak patat panci, dibedakin.
Haha. Ucap pelayan satunya lagi mencibir temannya. Ye, kamu ya, kalau ngomong suka bener. Ucapnya, lalu keduanya tertawa terbahak.